Lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Yang penasaran langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Siapa? Anunya apa? Tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Yes. Saya ngalah terus loh, tapi ada Namanya batas. selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa ngusir-ngusir. Ya, udah. Lagi. Apakah ada kejutan nanti dari Pak Jokowi? Kita tunggu ya. Kita tunggu. Hah? Ya berapa rata? Apa kesamaan Bung Hasto Kristianto dengan Bung Ahok? Apa tuh? Satu, sama-sama kader partai nganu. Kader partai. Dua, sama-sama sedang berhadapan dengan masalah korupsi. Tiga, sama-sama suka ngomong dan berapi-api. Empat, sama-sama merasa punya barang bukti yang bisa membongkar kasus tertentu. Lima, belum sama. Yang satu sudah jadi tersangka, yang dua masih saksi, dan semoga tetap menjadi saksi. Ya, jangan sampai jadi sama-sama jadi tersangka. Banyak kali samanya. Oke, Bung Hasto, Bung Ahok, sehat selalu. Siapakah yang dimaksud Deddy Sitorus dengan utusan yang datang ke PDIP dan meminta dua hal, yaitu agar Hasto Kristianto segera mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan fokus pada urusan untuk melakukan pembelaan hukum yang dilakukan dirinya dengan tim kuasa hukumnya, dan meminta agar Jokowi tidak dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Saya punya dua analisis. Yang pertama, utusan itu adalah orang-orang dalam tubuh PDIP sendiri yang dikenal sebagai faksi Puan Maharani, yang memang selama ini memiliki pendekatan politik yang jauh lebih cair dan ingin merapat pada pemerintahan Prabowo Subianto
dan sebelumnya pada pemerintahan Joko Widodo. Mereka punya target bahwa dengan mendekat pada pemerintahan siapapun, dulu Jokowi dan sekarang Prabowo Subianto, maka PDIP tetap akan menjadi pelaku dalam gerak pembangunan yang terjadi di tanah air kita. Namun ada juga jawaban yang kedua, bahwa utusan yang dimaksud oleh Deddy Sitorus ini adalah orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Jokowi, dan orang ini juga sekaligus punya modal sosial dekat dengan PDIP. Orang ini adalah orang yang menyayangkan kalau Jokowi misalnya adalah orang yang kemudian diperlakukan secara tidak terhormat dan keluar dari PDIP. Karena Jokowi harus dianggap sebagai salah satu faktor penting apabila PDIP ingin beruntung dan sukses dalam perjalanan politiknya ke depan. Menjelang Kongres PDIP pada pertengahan tahun ini, dan harapannya agar PDIP sukses menjelang dan persiapan-persiapan menuju pada kontestasi pemilihan umum pada 2029 mendatang. Inilah dua catatan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini membuka dan mengangkat kembali isu yang penting sekali, bahwa kekuatan politik Indonesia ke depan itu dipastikan adalah ada pada partai-partai politik yang sehat, dan salah satu tanda dari sehatnya partai politik itu adalah semua proses politik yang ada di dalam sebuah partai politik itu memang politik yang dibangun dalam ketaatan pada hukum yang berlaku, tetapi sekaligus juga apa yang dianggap sebagai tanda sehatnya partai politik. Tidak ada anggota yang secara serampangan dipecat begitu saja lalu dianggap sebagai aktor bermasalah. Mengapa? Karena untuk mencapai level seorang pemimpin yang adalah presiden, maka kita menaruh hormat pada Megawati, kita juga menaruh hormat pada Jokowi yang adalah putra dan putri terbaik PDIP, dan karena itu PDIP harus melihat bahwa Jokowi tetap adalah bagian dari PDIP. Betul. Dan modal sosial PDIP untuk sukses ke depan sebagai partai yang sehat dan partai yang akan sukses dalam konstelasi politik tanah air hari ini dan ke depan. Pak Prabowo minta lindungi masyarakat kecil, ya, aparat penegak hukum, kepolisian, ada ya, Kasat Reskrim, jangan ditindak pengecernya, penjualnya. Beliau itu hanya mencari keuntungan 1.000-2.000 di bulan suci Ramadan, mencari rezeki, jangan diganggu. Yang dicari adalah pabrik-pabriknya, Pak. Yang dicari adalah yang bikin itu produsennya. Ya. Di mana produsennya, di mana yang memproduksi ini. Dicari. Ini harus kita tindak, kita harus konsisten. Tindak tegas mereka. Ini kasihan, ini hanya 900 ya. Kami harap kepada saudaraku, sahabatku, seluruh pedagang, ayo kita membantu orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan mengurangi volume penjualan minyak goreng. Kemudian juga jangan menjual di atas HET. Ayo kita damai, kita menciptakan kedamaian, kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ini bulan penuh berkah. Kita cari amal sebanyak-banyaknya. Menjual sesuai harga eceran tertinggi dan volumenya sama, itu mendapatkan pahala tuh. Nah, kalau kurang, itu mendapatkan dosa. Jadi kami himbau seluruh pengusaha jangan ada yang melakukan culas ya, kecurangan dalam menjual bahan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, fenomena Soros emang beneran bisa hancurin Indonesia? Jelasin pakai bahasa paling gampang. Oke, kita kenalan singkat dulu. Jadi George Soros ini adalah seorang investor keturunan Yahudi berkebangsaan Amerika. Nah, Soros ini adalah salah satu miliarder Yahudi yang paling dibenci di dunia. Soalnya Soros ini adalah pemilik perusahaan investasi global yang dimana tindakan perusahaan Soros ini udah banyak bawa efek buruk dan malapetaka di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia pas krisis moneter 98. Intinya tujuan Soros dan perusahaannya ini adalah mau ngambil keuntungan
manfaatkan sebanyak-banyaknya. Mulai dari sumber daya, mata uang, sampai kondisi politik yang ada di berbagai negara. Itu dimanfaatin Soros supaya dapat keuntungan. Segitu jahatnya George Soros sampai dia dibenci sama banyak negara di dunia. Nah, yang bikin kaget, kemarin ada mantan VP Gojek, Pak Benny Batara, bikin video. Beliau ngejelasin kalau Soros itu udah benar-benar masuk ke Indonesia melalui banyaknya perusahaan-perusahaan lokal yang dibeli sama asing. Dan ketahuan kalau George Soros sama perusahaannya ini bahkan udah mendanai 4 media nasional di Indonesia. Yang kita tahu ya ada Tempe dan kawan-kawannya yang udah jelas-jelas dan terang-terangan didanai sama Soros. Dari pihak Tempe aja kemarin sampai klarifikasi. Mereka bilang kalau didanai Soros emang kenapa nggak mempengaruhi independensi mereka sebagai media. Ya menurut gue itu bullshit lah. Kalau lo perusahaan media yang objektif harusnya bisa filter investor mana yang bisa masuk. Lo lihat aja nih, di Amerika yang negara segede gitu aja mereka ngebatasin investasi asing di bisnis media mereka. Karena mereka tahu bahayanya sebuah media lokal kalau dibiayai sama asing itu kayak apa. Apalagi investornya itu punya track record yang nggak bagus. Makanya gue nggak pernah berhenti bilang sama kalian, hati-hati kalau baca berita. Soalnya media sekarang itu ada yang objektif, ada yang nyari engagement, sama yang bahayanya ada yang provokatif. Nah, yang provokatif ini yang bakal selalu bikin gaduh dan gaduh domba kita semua. Ini yang harus kalian hati-hati dan selalu waspada. Nah, sekarang ini gue mendengar pendapat kalian di kolom komen. Nah, itu tadi videonya teman-teman yang barusan kita saksikan ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.